nganter ke antar pulau Pak. Ini bisa sampai 100 kilo Pak. 100 kilo dikontrol dari sini gitu bisa? Iya bisa Pak. 100 kilo? Siap Pak. Itu segede apa dronnya? Mas Gian Siap. dan Mbak Dita. Dita. Anda berdua ketemunya di mana? Di Manchester Pak. Hah? Inggris. Di Manchester? Leres Pak. Sekolah atau nonton bola? Sekolah sambil nonton bola Pak. Sekolah sambil nonton bola. Anda penggemar MU atau Manchester City? MU Pak. MU. 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 Yuk. Sama kita. Yeay. Dan kalah kemarin. 5-0 Pak ya. Aduh. 5-0. Itu kok tiba-tiba Anda buat drone tuh ngapain? Kurang kerjaan apa? Kemudian ngelihat sesuatu yang ini kayaknya asik ini. Gitu. Saya pokoknya mau cerita sih. Mungkin Siapa? saya boleh Boleh. Ya boleh lah. janji Pak. Janji apa? Jadi saya sama Mbak Anindita sama satu lagi Mas Hilton itu kami bertiga Pak. Itu kepalang janji sama Indonesia Pak. Karena kami dibayarin sama pemerintah Indonesia buat kuliah. LPDP ya? Leres Pak. Oh pantes. Ya terus? Nah terus waktu pulang itu sebenarnya kita kepikiran Pak Ganjar. Pulang tuh mau ngapain gitu. Karena ilmu saya itu sebenarnya material Pak. Oke. Jadi untuk membuat bodi pesawatnya. Sedangkan teman saya Mas Hilton, sahabat saya itu otaknya untuk robot. Jadi untuk robot terbang terutama drone. Mbak Anindita khususnya di internasional bisnis. Oh bisnis. Betul, Pak. Oke. Terus? Lalu pada akhirnya kita sepakat gini aja deh, Pak Hilton, kamu dulu waktu wawancara LPDP janjinya apa? Oh. Kalau saya janjinya itu bikin perusahaan memang dulu, makanya terus dibiayai untuk kuliah. Ternyata Pak Hilton janjinya bikin pusat riset Pak Ganjar, terutama untuk implementasi di industri di Indonesia. Nah, pada akhirnya ya wes gini wae, kamu riset, hasil risetnya saya jual, hasil penjualan riset lagi. Jadi pada akhirnya kita oke, berarti bidangnya apa? Drone. Oke, drone-nya buat apa? Ya kalau saya lihat di Indonesia, walaupun kita itu banyak industri, saya rasa yang perlu disupport itu adalah di bidang pertanian dan kehutanan terutama. Jadi kita terus bikin perusahaan ini namanya Beehive Drone untuk di bidang pertanian dan kehutanan dan sekarang merambah ke logistik, Pak. Logistik. Udah berapa lama itu? Kami Namanya apa tadi? Beehive Drone, Pak. Beehive Drone. Terus, Pak. Jadi sudah berapa lama perusahaan itu? Jadi kalau dari ide dari 2017, cuman kami validasi dulu Pak, ada yang butuh enggak. Setelah ikut beberapa kali lomba dan ya syukurnya juara, kami 2018 akhir. Jadi Oktober ini 3 tahun Pak. 3 tahun ya? Ngobrol sama Pak Ganjar nih, hadiah ulang tahun kami sebenarnya. Hebat ya, oke. Nah, Anda belum jawab kok ya drone gitu loh, ngopo gitu loh. Ya udah saya yang nambahin. Ya tambahin, Mbak Dita, ayo. Jadi kalau kenapa drone gitu ya Pak? Sebenarnya tadi salah satu yang tidak hadir di hari ini itu adalah Mas Hilton. Yang Mas Hilton ini mungkin dari lahir ya Mas tuh dia sangat-sangat jenius Pak sebenarnya. Dia dari S1, ini teman kita berdua S2 Pak, tapi dia langsung lompat S3. Hah? Dia S1, S3 langsung dan dia postdoc. Dan sebenarnya kenapa bisa drone? Kenapa dia sangat-sangat benar-benar bisa langsung S3? Karena dia udah melakukan banyak sekali riset dan pendalamannya dia itu mengenai kontrol otaknya drone tadi Pak. Jadi semenjak S1 dia makanannya sudah kontrol drone, S3 kontrol drone dan itu risetnya dia itu salah satu yang sangat prominent ya Pak di dunia ini. Jadi ini hasil karya anak Indonesia yang sayang banget kalau akhirnya nanti dipakaikan di Inggris atau di tempat kami menimba kuliah gitu kan. Makanya saat pulang ke Indonesia tadi Mas Hilton juga galau. Gimana sih keahliannya dia gitu ya, yang saat ini di respect di luar negeri bisa dipakai di Indonesia. Makanya bagian saya, bagian Mas Gian mengaplikasikan itu ya penggunaan drone, aplikasinya di dalam kegiatan-kegiatan industri yang ada di Indonesia Pak. Mbak Dita satunya apa? Saya ekonomi sebenarnya Pak. Mas? Saya teknik Pak, teknik material dari S1 Pak. Teknik material di mana? Saya S1 Surabaya Pak, ITS. ITS sampean?
Saya dapat beasiswa di Kanada, Pak. S1? Iya, S1. S1 di Kanada, S2 S2-nya di Manchester. Betul. MU. MU. Siap. Oke. Nah, terus kemudian punya pikiran buat drone. Jadilah drone itu. Siap. Dengan riset-riset macam-macam jadi akhirnya ya. Terus kenapa kemudian larinya ke pertanian? Jadi salah satu klien saya dulu Pak pernah cerita dan saya pengen mengambil cerita itu sedikit Pak. Dia itu dulu lama di New Zealand Pak. Okay. Australia dan New Zealand. Terus orang Australia dan New Zealand tuh bilang, kamu tau nggak Indonesia itu tuh sangat telat. 100 tahun teknologi itu dipakai di Australia. Tapi dulu 100 tahun yang lalu. Kalian tuh masih di titik itu kata dia. Menurut klien saya ini. Saya bilang, terus dia bilang, saya mendengar itu tuh antara sedih tapi senang. Bahwa berarti banyak sekali hal yang bisa kita implementasikan. Nah, kami melihat petani ini, petani tembakau, petani padi dan lain-lain, itu memang membutuhkan hal yang seperti ini, tapi tidak hanya sebagai hal yang kayak wow, tapi memang mereka bisa bantu. Makanya kita melihat mumpung kita punya teknologi risetnya, gimana bisa itu tepat guna buat mereka. Kita bisa, oh Pak, drone-nya kebesaran, kekecilan, ya kita bisa buat seperti itu Pak. Pertanian itu saya rasa sudah saatnya menerima sentuhan teknologi Pak. Oke, jadi disentuh teknologinya tinggi, dan sebenarnya itu bisa melompat tadi ya. Ini 100 tahun dulu saya gunakan gitu. Ya wes 100 tahunnya tak lompati, wes langsung gitu Pak. Siap, gitu, harapannya gitu Pak. Nah terus si drone ini ngapain di pertanian itu? Si drone itu ngapain? Kerjaannya si drone itu ngapain? Drone gitu. Banyak Pak, salah satunya yang sekarang memang sudah komersial sekali dipakai petani kecil itu untuk menyemprot Pak. Salah satunya menyemprot pupuk pestisida. Oke. Dan bedanya dari dulu masuk koran berkali-kali Pak, orang lain ada drone nyemprot tapi uji coba terus. Karena mereka nggak pernah menemukan regone ki berapa, harganya berapa sih untuk petani itu sebetulnya. Nah, kita karena kebetulan kita riset dan development tadi, akhirnya kita bisa mikirkan, oh gini loh, harganya nggak boleh lebih mahal dibandingkan ngupah orang untuk nyemprot. Nah, itu ketemu akhirnya atas bantuan Mbak Dita juga dan tim. Kita sekarang udah monggo dipakai terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak. Oke, jadi nyemprot. Siap. Nyemprot itu untuk pestisida gitu ya? Pupuk. Oh itu semua dari atas? Betul, Pak. Lumayan efisien? Sangat efisien, Pak. Ini kelihatan bakul gitu. Gimana coba ceritakan efisiennya di mana? Harga, kecepatan. Dan juga sebenarnya ada dua aspek yang mungkin kita nggak lihat ya Pak ya. Satu, keefektivitasan dari obatnya sendiri atau pestisida maupun pupuknya sendiri. Kadang-kadang kalau kita di manusia ya Pak, kita ngaduk, kita masukkan di dalam alatnya itu ya. Dengan kita berjalan terlalu lama, kita udah terlalu siang. Satu, dia akan menguap. Dua, dia juga akan mengendap di bawah Pak obat-obatnya. Nah kayak gitu kan nggak jadi nyemprot semua ya Pak ya, obatnya nggak keluar semua. Jadi dengan adanya drone ini dia cepat, dia nggak akan mengendap Pak. Jadi obatnya pun lebih efektif masuk ke dalam tanamannya. Itu yang pertama. Yang kedua jelas ke dalam kesehatan petani ya Pak ya. Saat kita mau mengaduk aja itu ada SOP-nya Pak. Apakah kita bisa membayangkan bahwa petani setiap hari ya Pak harus menyemprot itu dan terpapar sendiri ya Pak ya. Kalau tadi mungkin Mas Gian melihat menyoroti bagaimana agriculture dari sisi teknis ya Pak. Kalau saya sendiri kenapa sih setuju gitu kan. Saya satu-satunya dari bisnis. Saya sebelumnya sebelum bergabung dengan Beehive Drone, saya kerja di salah satu perusahaan Indonesia yang membanggakan buat saya gitu kan ya. Boleh tahu nggak? Boleh. Saya backgroundnya ekonomi Pak waktu itu. Saya berpikir waktu mau kuliah saya mau ambil aja lulusnya kayak suka banget namanya gold, currency gitu ya, suka banget. Tapi after that saya begitu kerja di balik data dan everything itu saya nggak suka gitu kan. Terus saya mikir kayak what is my passion gitu kan. Sebagai orang Indonesia ya Pak ya, bangga, kita patut berbangga untuk memiliki Indomie Pak. Jadi saya kerja di Indofood for around 3 years. Waktu itu makanya pun menjual sesuatu yang saya bangga banget gitu kan ya. Terus makanya saya belajar menyadari bahwa banyak hal aku harus belajar lagi, makanya S2. Nah saat S2 ini pun tadi melihat ke Join Beehive Drones tuh kayak satu,
dia itu teknologinya sangat maju. Waktu itu kita mewakili Indonesia, Asia Pasifik untuk ke Amerika, Pak. Gimana kita bisa melihat teknologi itu benar-benar is going to help us in the future gitu ya. Jadi saya pengen hidup saya itu berguna buat orang lain gitu kan. Yang pertama dengan teknologi tadi. Kedua, saya lihat saya tuh kerja di Indofood. Banyak banget sebenarnya apa sih yang kita bisa ekspor gitu ya. Produk apa sih dari Indonesia yang kita bisa kenalkan gitu kan. Kalau yang terkenal cuma Indomie aja gitu kan, Pak. Semua orang di Afrika, di Nigeria, di Mesir kita ada pabriknya. Pabrik perusahaan Indonesia apa sih yang ada pabriknya di luar negeri, di Eropa ya, Indomie gitu kan. Kita sangat bangga gitu. Saya pengen juga ada produk-produk lain gitu ya dari Indonesia. Salah satunya agriculture itu yang kita sangat kaya akan rempah gemah ripah lojinawinya gitu loh. Makanya gimana caranya dengan teknologi ini kita bisa menstandarisasi, kita bisa membantu petani kecil supaya kita tuh bisa lebih ekspor lagi dan macamnya gitu loh, Pak. Lebih ke arah itu. Kenapa juga ke agriculture-nya tadi ya, Pak. Gitu. Sampean keluar resign dari perusahaan besar terus masuk perusahaan wis besar burung ya. Startup mulai, Pak. Startup. Menuju. Apa? Kan pasti bayarannya beda dong. Beda, Pak, pasti lah, Pak. Sampean jadi CEO atau jadi owner di sini? Saya jadi everything, Pak, semuanya. Mulai dari nyetir mobil, apalagi ngambil barang, ngurusin keuangan, semuanya. Ya, semuanya, Pak. Angel. Ya, jadi sekarang karena masih startup, durusi kabeh gitu ya. Betul, Pak. Oke, jadi bertiga. Bertiga, Pak. Bertiga sudah sejak 2018. Siap. Ada duitnya? Ya cukup lah, Pak ya. Cukup, Pak. Cukup. Ada ya? Ada, Pak. Jadi sampean itu jualan drone pesawat itu atau nyewain? Lebih ke jasanya, Pak. Sewain ya. Betul. Jadi kalau petani nyewa gitu, terus tarifnya? Kalau per peta itu untuk nyemprot itu, Pak, kita tarifnya di angka 40 ribuan sih, Pak. 40.000. Iya, Pak. Berapa menit dia bisa nyemprot sehari itu? Sehari itu kami kalau memang ada kebutuhannya bisa 10 hektar, Pak. Per hari? Per hari, Pak. 10 hektar? Siap. Satu drone. Satu drone? Siap. Berapa jam itu? Biasanya sih kurang lebih ya menggunakan ya 4 sampai 5 jam, Pak ya. Setengah hektarnya 10-15 menit ya, Pak. Tadi sambil tapi loading lagi, Loading ngisi lagi. Set habis dia landing, diseni meneh, mabur meneh gitu ya? Oh, oke. Itu jadi operatornya siapa? Ada dari tim kami, Pak. Memang sudah di training untuk itu. Dia memang pilotnya itu gitu ya? Betul. Oke, iya. Nah, sementara ini kalian tuh jualnya terus kemana? Apa ya ketemu kelompok-kelompok tani, belusuk-belusuk nawake. Halo, semprot, drone gitu. Kami kerjasama, Pak, sama yang punya pupuk sama punya pestisida perusahaannya. Oke, jadi sampean kolab sama mereka ya. Betul. Terus ayo kamu punya pupuknya tak semprot ke gitu. Siap. Ya? Oke, terus sampean dapat fee-nya bareng-bareng di situ atau sampean pungut sendiri? Lebih ke arah kita sendiri sih. Iya, Jadi mereka jualan pupuk, kami jualan jasanya. Oke, jadi gitu ya. Tapi drone banyak, Pak. Tadi ada penyemprotan. Kami juga pengambilan data. Kami sudah melakukan itu di ASEAN juga, Pak. Juga ada kita tadi merambah ke logistik. Ini teman-teman kita lagi berjuang di daerah 3T di Sumeneb. Oke. Yang nggak ada listriknya jam 5, cuma ada listrik jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Terus ngopo? Nganter obat, Pak, vaksin. Nganter vaksin? Siap. Logistik? Siap. Mbak kendaraan gitu? Iya, jadi drone-nya itu kita masukkan obatnya, nganter ke antar pulau, Pak. Betul, Pak. Gimana drone-nya dimasukkan? Jadi drone itu punya kayak bagasinya, kita masukkan obat, vaksin, atau obat-obatan yang dibutuhkan, dia terbang ke pulau sebelahnya. Diterbangin gini? Ada kita, karena Pak Hilton tadi, teman saya itu jago di kontrolnya, mereka buat kontrol untuk itu. Jadi udah semi otonomus lah saya bilang, mereka drone itu bisa terbang dan mendarat sendiri, balik lagi nanti. Oh gitu, nggak ada pilotnya lagi ya? Ya kalau secara regulasi harus ada pilotnya, Pak, tapi drone itu mampu untuk terbang. Dan bisa balik lagi ya? Siap, Pak. Dan nanti dia mendarat terus ngelepasin, jangan-jangan dia ngomong, iki drone ini obatnya wis teko juguan gitu. Ya kurang lebih gitu, Pak. Nanti ada aplikasinya yang bilang drone-nya udah nyampe. Udah nyampe terus diambil. Betul. Terus dia pergi gitu. Betul. Lah itu nek kemudian yang ngambil terus dicencang terus cencang ora iso mulih ya kowe piye? Tak pek ngono. Yo, berarti Mbak Anin besok nyusul ke sana ambil drone. Oke. Itu segede apa drone-nya? Yang kami sekarang lagi terbang di Sumeneb sekitar 2,5 meter, Pak. 2,5 meter.
Ya berarti Lebih tinggi daripada saya Pak yang jelas. Iya. Ya nggak gede banget ya. Iya Pak. Terus kontainernya yang untuk membawa, katakan bawa vaksin gitu, segede apa itu? Ya cukup untuk kurang lebih 1 kotak vaksin Pak. Tapi kan bolak-balik. Kalau dulu pakai kapal bisa sehari sekali aja. Karena kapalnya nggak bisa berlayar lagi, ombak besar. Kita kan setiap 10 menit bolak-balik kayak gitu. Tekan kono baliknya gitu ya. Siap. Betul. Itu sampean radius kontrolnya berapa itu? Kalau drone itu sendiri bisa sampai 100 kilo Pak. 100 kilo dikontrol dari sini gitu bisa? Iya bisa Pak. 100 kilo? Siap Pak. Dikontrol dari, kan kita pakai software Pak Ganjar, mencet di situ drone-nya terbang di Sumeneb juga bisa Pak. 100 kilo? Siap. Gini loh guys, kayak YouTuber aja. Saya belum kenalin kamu, tapi aku sudah langsung merocos saja. Karena sebenarnya saya kemarin pengen lihat bahwa anak-anak hebat ini, anak-anak, bapak ibu yang hebat ini, ternyata dia lulusan dari Manchester, ya. Kayaknya sih kurang kerjaan mereka gitu ya, sehingga menciptakan kerjaan, dan kerjaannya keren banget. Saya baru ngeh ini, ternyata drone-nya canggih banget dan bisa dikerjakan. Dan yang saya sengaja ngundang kawan-kawan ini datang ke sini karena apa? Dia anak kita, dia merah putih, dia punya mimpi, dan yang tadi yang saya bikin terharu karena janji saya Pak, karena saya penerima LPDP, aku itu ngisi terus loh acara LPDP. Kemarin juga Pak, kalau nggak salah ya Pak ya? Iya, kok kamu tahu udah lulus? Oke, nah drone-nya udah bekerja, teknologinya sudah ada. Kalau orang mau nanya, Mas Gian, drone itu sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja sih? Wah, gitu kira-kira. Nek orang nyemprot tok, terus kemudian ada logistik, apalagi yang dia bisa kembangkan untuk sebuah ikhtiar dalam berproduksi gitu ya. Mungkin kalau ke depan kami pengen menyasar ke arah lebih masih di ranah agrikultur, kehutanan, logistik Pak. Tapi seperti pengawasan kebakaran hutan, lalu juga ya ke arah yang bisa bermanfaat lah Pak. Mumpung memang teknologinya hari ini, saat ini sudah di tangan kita. Dari yang paling kecilnya sampai yang paling besarnya. Aku tuh bayangin gini Mas, kan sampean pinter banget ini. Ini pinternya pol-polan dulu. Saya bayangkan drone-nya itu bisa berubah deh, krek. Ya, terus kebakaran hutan tadi itu. Dia krek, terbang, nyemprot, cus gitu kan. Terus ada kameranya, terus di bawah ada orang yang kejebak gitu, terus dia nolongin gitu. Bisa nggak Mas? Drone-nya lebih gede sehingga bisa membawa air lebih banyak. Suatu ketika dia mengevakuasi kayak robot yang di pemadam kebakaran tuh loh, dia masuk sendiri kan, dia nggak kebakar ya, terus langsung dia nyemprot sendiri pakai tembakan bom air itu, bom, dang gitu langsung keluar busanya gitu. Mungkin nggak itu kapasitasnya digede ini? Mungkin Pak, mungkin selama memang pemerintah membutuhkan Pak, dan memang kita dapat lampu hijau untuk bikin itu. Tak kasih aja lampu hijau, tinggal ini dicat. Jadi sebenarnya prinsip bisa ya? Bisa Pak. Kami ada workshop untuk buat drone yang lebih besar. Karena prinsipnya sebenarnya bisa ya? Bisa Pak. Apa yang sulit Mas? Terutama izin Pak. Izin di Kementerian Perhubungan memang menyaratkan untuk drone seperti kami 25 kg maksimal besarnya, beratnya drone itu. Nah, makanya kami maksimalkan sampai segitu bisa. Kami buat lebih besar bisa juga. Wong kita itu kerjasamanya sama Universitas Indonesia, UGM, ITS, ITB kayak gitu Pak. Oke. Jadi bisa harusnya. Indonesia kan gede banget. Saya ingat waktu Pak Jokowi debat capres dulu itu. Gimana cara melihat perbatasan? Kontrol aja pakai drone. Betul Pak. Betul. Iya. Loh, kamu ini betul ya? Coba gimana penjelasannya kira-kira? Salah satu hal yang kita di darat yang tidak bisa lihat ya Pak ya, banyak hal yang kita sangat terbatas. Sebenarnya the power of drone itu telah membantu kita untuk menjadikan mata di langit ya. Sebenarnya itu satu, pasti dapat digunakan untuk perbatasan. Dua, kita pun membantu salah satu negara di ASEAN melakukan sensus hutan, karena sensus hutan selama ini dilakukannya lewat bawah Pak, sangat memakan waktu, dilakukan sekitar 6 bulan gitu ya, lalui bawah gitu kan. Tapi dengan dari gambar atas, orang itu lebih mudah, dan itu kita lakukan dalam 2 minggu Pak. 2 minggu? Betul.
itu pengambilan gambar. Salah satu kegunaan yang paling luar biasa dari drone adalah tadi pengambilan gambar, Pak. Gambar tadi apa saja, dari perbatasan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, oil and gas, itu yang sebenarnya yang kita juga kerjakan hari-hari ini. Jasa yang kami juga tawarkan untuk membantu tadi, karena ada juga di oil and gas ya, Pak. Bagaimana saat mereka harus melihat di tengah laut sana, di buoynya untuk ngambil oilnya, daripada mereka mengirimkan kapal yang habis banyak sekali BBM-nya, solarnya, terus lama, mereka mengirimkan drone. Itu juga caranya, Pak. Dengan bisa terbang sampai 100 kilo itu baterainya awet ya? Sudah diukur, Pak. Sudah didesain untuk itu. Ya. Jadi itu kayak yang di mana tadi kamu ngirim logistik di vaksin Sumeneb? Madura, Pak, Sumeneb. Itu dikirimnya dari mana? Dari salah satu pulau utama ke pulau-pulau kecil. Kecilnya? Oke. Jadi umpama di Jawa Tengah sebenarnya dari sini bisa kirim ke kayak Karimun Jawa itu ya, pulau kecil gitu ya. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa ya. Oke. Nah, kalau sudah dengan desain gitu digedein bisa. Kalau saya punya pikiran gini. Kalau begitu dalam sistem pertahanan kita yang tanpa menggunakan manusia untuk di perbatasan, untuk ngecek di tengah hutan dan sebagainya, terus kapasitasnya digedein, mungkin dong. Mungkin, Pak. Mungkin, sangat mungkin. Kalau kalian buat kayak gitu, materialnya di Indonesia ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Materialnya ada di Indonesia? Ada. Bisa kita buat sendiri juga? Bisa, Pak. Sampai baterainya juga kita udah punya sekarang, Pak. Indonesia. Ya bukan saya ya, tapi ada yang... Ya artinya sebenarnya kalau kita mau klaim, ya nggak usah 100%. TKDN-nya betul. Iya, TKDN-nya. 80% gitu? Harusnya bisa, Pak. Kami kemarin sebetulnya udah assessment ya? akan ada assessment untuk itu, tapi kan lalu karena pandemi ditunda tahun depan. Wow. Gini loh guys, ini keren loh guys ya. Jadi sebenarnya anak-anak ini bener, ini ngimpi saya waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman penerima beasiswa LPDP, itu anak-anak yang otaknya itu sisa itu di mana-mana dan kemudian bisa dikembangkan. Saya pernah ketemu mereka di Jepang, ketemu mereka di Belanda. Saya kumpulin dulu di Erasmus Swiss gitu. Saya kumpulin ngobrol-ngobrol. Pengen balik nggak? Gitu. Ngapain Pak saya balik Pak? Gitu. Paling kalau kerja di sana juga bayarannya kecil. Oke, ini kayaknya jenis mata duitan. Tapi sah saja dong. Mereka kepingin punya cita-cita kok. Tapi ada juga yang mengatakan, saya mau balik tapi nggak ada Pak ilmunya buat saya gitu. Betul. Bener ya? Ilmunya itu mau diimplementasikan ya sulit karena nggak ada. Tapi si yang lain kayak tadi kami punya janji kok Pak. Di LPDP gitu ya, suruh janji ya, apa yang kemudian mesti ditepati, dan saya kira dua sahabat kawan kita ini datang untuk menepati janji itu. Yang diperlukan adalah ruang lebih banyak kali untuk kawan-kawan bisa mengeksplor itu lebih gede lagi gitu ya. Jadi selama mengoperasikan drone, sudah berapa hektar sawah itu? Atau berapa petani yang Anda bantu? Kalau per 3 bulan ini aja sih target sekitar 200 hektar Pak untuk masa tanam sampai Desember. Per 3 bulan? Siap Pak. Di mana saja itu? Jawa Tengah semua Pak. Oke. Jawa Tengah dan Jawa Timur Pak. Ya sedikit Jawa. Sedikit Jawa. Oke, jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kantormu sekarang di mana? Jogja Pak. Oh, kantornya di Jogja? Betul Pak. Oke, Jogja juga menggunakan itu? Menggunakan itu Pak. Oke. Ya, tapi kebanyakan memang sawahnya di Jawa Tengah, lumbungnya kan di Jawa Tengah, Pak. Oh iya sih. Ya, kalau Jogja mungkin yang masih ada mana ya? Bantul kan masih banyak, Sleman masih banyak. Oh, kalian kantornya di Jogja? Betul. Jadi ada di Jogja juga ini? Iya, Pak. Saya dari Solo, Pak. Saya yang laju, Pak. Sampai tinggal di Solo? Saya orang Solo. Sampai tinggal di Jogja? Betul, Pak. Oke. Nah, drone-nya sudah, digunakan sudah, bahkan sudah sampai di sana. Kalau kamu hari ini mau sambat sama pemerintah gitu, sambatmu apa? Terkait dengan bisnismu ini. Untuk pemerintah sih saya rasa sambatnya surprisingly nggak banyak Pak. Karena memang kami ini kan profit company ya Pak ya. Untuk mencari profit dan pasarnya ada. Mungkin lebih ke arah saya itu pengen kerjasama ke pemerintah bahwa kami punya drone teknologi sendiri, ini tuh sudah implementatif di masyarakat. Jangan dimasukkan dulu yang dari luar misalnya kan kayak gitu. Oh, proteksi dong. Proteksi. Ya, oke. Dan rasa-rasanya dari luar juga belum banyak ya? Atau sudah ada? Ya, sudah ada. Saya pernah mendengar sih, tapi saya belum pernah lihat.
video yang sudah lihat ya punya kalian itu. Pernah ada ya? Pernah. Kalau sama boleh kalau kapan-kapan nyemprot Pak Ganjar ada waktu pas lewat gitu Pak, rombongan nonton Pak. Oh boleh, sebenarnya kemarin saya mau nonton itu gitu. Saya betul-betul pengen nonton, maka Anda nggak bisa, Anda saya undang ke sini untuk saya bisa tahu lebih banyak. Ini buat saya sesuatu yang menggembirakan karena kemarin ada teman dari LPDP kontak saya juga bahasanya sama. Pak, saya bisa mengaudit produk-produk oil and gas itu, khususnya kontainer-kontainernya Pak, bahwa itu aman gitu dan free Pak. Kenapa Anda nawarin? Kan Bapak dulu janji kalau saya sudah lulus, kalau mau kerja untuk Jawa Tengah suruh ngubungi Bapak. Oh iya, aku benar juga gitu. Terus kemudian oke, lalu apa yang Anda butuhkan gitu? Ya, saya pengen dapat aja Pak, kayak rekomendasi dari Bapak. Oke, saya rekomendasikan kalau begitu. Silakan Anda ketemu. Tapi apa saja yang bisa dan Anda akan melakukan apa, silakan komunikasi dengan kami. Kami sangat senang. Maka kalau kemudian ini mau kita dorong, kita bisa uji coba lebih banyak lagi. Kalau bisa membuat itu efisien, saya kira Anda harus ketemu dengan Dinas Pertanian saya. Baik, untuk ngobrol kita petakan. Saya sih sebenarnya kalau tadi bisa membaca data, saya punya ngimpi nih. Kalian kan punya tim bagus ya. Petani pangan itu kan bisa diukur ya. Siapa, tanam apa, kapan, di mana. Kalau tanaman semusim itu hanya 3 bulan, Gian nanam padi, Ganjar nanam jagung. Di mana di sini? Luasannya berapa di sini? Saya kira kalau itu dimasukkan datanya, kita kan bisa simulasikan. Ya pakai algoritmanya mungkin ya. Ini 2 minggu lagi pemupukan. Pupuknya dibutuhkan ini. 2 minggu berikutnya lagi kita mungkin menyiangi. Berikutnya lagi kita akan pemupukan kedua. 3 bulan kemudian kita akan panen. Pada saat panen, kalau kita akumulasikan, akan ada berapa orang yang panen jagung, panen cabai, panen padi di Jawa Tengah. Maka pada tahun-tahun, bulan-bulan, tanggal-tanggal itu, kira-kira terjadi surplus apa enggak? Saya punya PR itu, sampai ini belum ada yang bisa memecahkan. Pak, kalau bulan depan saya kasih solusinya, Bapak mau lihat nggak Pak? Kalau Anda mau kasih minggu depan saja, saya mau. Siap Pak, karena memang itu yang kami lakukan di, ya kita sebut aja negara di ASEAN tuh Filipina Pak. Kami memprediksi besok kamu tuh panen berapa. Ya. Dan itu 92% akurat Pak. 92 ya? Betul Pak. Jadi kami kemudian sedang bikin sistem memang untuk nggak hanya sampai ke arah Pak Ganjar bilang tadi, tapi sampai kamu tuh berapa sih besok panen prediksinya, dengan tentu saja perlakuannya seperti yang kamu sudah tuliskan. Kenapa kami butuh itu? Kami mau buat itu. Sebenarnya lebih ke arah kami tuh pengen kredit itu bisa tersalurkan lebih gampang. Caranya gimana? Ya kita kasih sebuah sistem, ini memang sudah akurat ke permodalan. Jadi itu sebagai salah satu bagian asesmen mereka. Jadi nggak cuma nebak-nebak kayak sekarang, mungkin gagal, mungkin enggak. Karena kami kan sudah punya sistem drone untuk penanggulangannya. Sekarang gimana menyatukan itu sehingga mereka itu dapat data kira-kira Gian besok panen padi berapa kilo. Nah itu kami sedang godok, saya rasa akhir bulan ini sudah selesai Pak sistem itu. Oh sekarang lagi di develop ya sistemnya? Iya Pak, sudah tahap akhir. Oke. Jadi kalau sudah selesai Anda ketemu saya? Siap Pak. Oke, paparkan. Kenapa ini bisa? Maka dari sekian komoditas yang ada di tempat kita, bisnisnya bisa kita hitung. Betul Pak. Apakah kita akan impor bawang terus-menerus? Kedelai terus-menerus? Kalau katakan ini problemnya adalah problem cuaca, iklim, karena itu tanaman subtropis katakan, ya oke. Tapi masa kebangetan sih kita kayak gini terus? Betul Pak. Apa ya kelas IPB, kelas UGM, UNER, Undip nggak ada yang bisa menyelesaikan soal ini? Atau kawan-kawan yang kuliahnya udah dibiayai negara kan bisa di negara memanggil, kayak anak muda, gitu kan? Datanglah kau ke sini, kau selesaikan itu, gitu kan? Masa nggak bisa? Jadi artinya kalau itu bisa kita lakukan, maka petani pun betul-betul diajak untuk bisa bertani secara efisien. Betul. Smart farming Pak. Smart farming. Dan nanti precision farmingnya itu juga akan bisa di install sistem, terus kemudian hardware-nya disiapkan,
betul-betul efisien. Kan sekarang mencari buruh kan sulit. Sangat-sangat. Ya enggak? Saya yang ketemu petani kasihan, Pak. Apa? Udah sepuh, mereka harus jalan sendiri gitu. Saya makanya dengan teknologi ini kami berharap bisa membantu mereka juga, mereka lebih sehat kayak gitu ya, Pak. Ya pikiran saya mereka enggak usah kerja. Betul. Kalau lahannya kecil, kita butuh satu hamparan ini. Padinya dia apa? Lahannya dia cuma segini. Yang tetangganya segini. Ini dipacul semene tok. Sekarang gini aja deh. Ini jadiin satu sampai segede ini. Membuat corporate farming, dikelola oleh manajer-manajer muda secara profesional, Anda owner. Jadi ini bisa dikonversi sebagai saham. Something like a share gitu di sini, terus kemudian kamu duduk aja, kamu di rumah aja, kamu boleh kerja yang lain, nanti kalau ini panen kita bagi. Ya, gitu kan? Betul, Pak. Sehingga ini betul-betul efisien. Kalau enggak, ini pupuknya juga enggak efisien, sehingga pupuk subsidinya bocor kemana-mana. Betul. Ya, nah ini saya mau share cerita. Nah, jadi kembali pada cerita itu, sebenarnya di company Anda itu, kalau kita bicara business development, dimulai dari drone untuk nyiramin. Ngimpi Anda berikutnya, company Anda itu apa? Kan udah ngerambah ke logistik nih. Betul. Tapi based on drone semua ini ya? Masih Betul, based on drone. betul. Motret bumi. Nyirami sudah, motret sudah, logistik sudah. Akan kemana lagi yang Lebih tepatnya kami itu kalau ditanya sama orang perusahaanmu itu definisinya apa? Kita itu drone system provider, Pak. Jadi kami kami sudah punya sistem drone-nya, tapi sistem itu kan nggak hanya di drone-nya. Tapi gimana itu bisa mengimprove industri-industri tadi, pertanian dan kehutanan dan logistik. Makanya kami saat ini juga fokus mengembangin yang Pak Ganjar bilang tadi. Sebuah program untuk bisa memperkirakan, untuk bisa menghitung, untuk bisa mendeteksi kebutuhan-kebutuhan petani tadi. Kan kami juga gampang, Pak. Misalnya di Klaten, oh udah saatnya masa semprot HST berapa gitu. Ya sudah, kita sudah siapkan drone-nya ke sana, kan akhirnya pakai produk kami juga. Ya, benar juga. Emang drone lu berapa sekarang? Ya nggak banyak sih, Pak. Ya cukup Belasan lah, Pak. Belasan cukup lah. Belasan ya? Iya. Belasan itu putar terus gitu ya? Siapa? Jadi ada workshopnya juga kalau rusak-rusak gitu ya? Betul, maintenance facility, betul. Di Jogja juga? Jogja, Pak. Oh, jadi apa namanya, hanggarnya ada di sana. Kalau secara bisnis, menguntungkan? Yang mana, Pak? Ya, bisnismu ini bisa kamu hidup dari bisnis ini atau ini karena startup ya. Ya enggak sih, Pak, masih dibantu orang tua gitu. Kita profitable company sih, Pak. Kami bersyukur sampai hari ini kami sudah belum ada investor, belum masuk, tapi udah ada beberapa yang interest gitu ya. Karena sampai hari ini udah 3 tahun kami masih profitable, Pak. Tapi untuk scale up tadi ya, Pak, kami memang udah lagi menggodok dalam perjanjian dengan investor ada, Pak. Oh, Gitu. keren. Tapi sampai hari ini kami masih profitable gitu. Oke. Jadi sementara ini shareholder-nya bertiga. Betul. Betul, Pak. Oke. Udah kepingin TBK gitu, listing di bursa. Mohon doanya, Pak. Loh, nanti dulu kamu mau iya dulu, kalau iya baru didoain. Kalau enggak didoain kan meleset nanti. Mau dong, Pak. Mau pasti, ya, ya bagus. Saya mau berhenti di sini, karena setelah ini saya mau ngobrol sendiri soal urusan yang lain, tapi Anda tahu, 2 anak muda, Mas Kian dan Mbak Dita, aku kok lali terus, Mas Kian dan Mbak Dita ini 2 anak yang dalam mimpi saya bisa mereka lakukan, bisa mereka kerjakan dengan ide-ide inovatif, kreatif, dan kita hanya butuh 1 ruang saja buat mereka untuk mengeksekusi. Maka selebihnya, tadi kalau Mas Kian, proteksi kita dong, biar kita bisa menggunakan produksi kita. Nggak mahal kok ternyata, karena cara berpikir mereka itu ada unsur sosialnya dengan membantu petani. Kalau nyemprot sendiri biaya prosedurnya berapa, dengan drone harus lebih murah. Ini filosofi yang keren menurut saya. Kita akan ketemu lagi, ngobrol dengan yang lain, dengan gagasan yang sangat inspiratif dari orang-orang hebat yang bisa kita temui. Mas Kian, Mbak Dita, makasih ya. Matur nuwun, Pak. Saya akan nonton nanti Anda nyemprot Siap. di sana. Makasih. Ya. Matur nuwun, Pak.